Itu tuh saya baca doa dalam hati, ya sebisa saya lah ya, semoga cepat berlalu lah gitu kan. Nggak lama habis baca doa itu kayak ke depan, karena di depan itu jendelanya kan kanan kiri, yang di sini nggak bisa ngelihat ke sini, tapi yang di sini nggak bisa ngelihat ke jendela sini lah. Nah, jadi agak tutup itu kan. Saya ke jendela nih, orang iseng kali kata saya. Ya mana repot lagi kan ngituin ampas, udah bersihin ya macam, saya taruh lagi lah ke atas. Udah selesai, mau balik nih bang. Mau balik itu ngedengar suara lagi nih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lautan Mistis bersama gua Ahmad Purna. Teman-teman, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya ketika beliau berkunjung ke rumah nenek di Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Pemalang. Banyak sekali teror mistis yang beliau rasakan, bahkan pengalaman-pengalaman yang beliau rasakan ini luar biasa mistis. Nah, langsung saja kita sapa untuk narasumber kita kali ini, yaitu Bang Tembil. Iya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang, sehat ya? Alhamdulillah baik kok. Nah Bang Tembil, penasaran nih, boleh di-spill dikit nggak sih gimana pengalaman atau kejadian teror itu terjadi? Jadi pengalamannya di sana itu memang nggak langsung ya. Awalnya memang hanya sekedar paling suara-suara kayak gitulah. Kayak pernah pas malam itu ada suara gamelan gitu. Jadi ada yang bermain di depan rumah. Dan disertai suara ayam berkokok. Nah itu nggak masuk akal di situ. Jadi ada suara gamelan yang main dan ada ayam malam-malam berkokok di situ. Oh, itu udah nggak wajar ya? Iya. Oke. Bang, ditahan dulu ceritanya ya. Iya. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke ceritanya Bang Tembil, untuk teman-teman yang belum subscribe, like dan komen channel Lautan Mistis, boleh dibantu subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan video terbaru atau terupdate dari channel kami ini. Dan teman-teman yang ingin menjadi seorang narasumber seperti Bang Tembil bisa langsung hubungi kami di kontak DM lautan.mistis atau kontak WhatsApp yang sudah kami lampirkan di kolom deskripsi. Nah, gimana keseruan ceritanya? Langsung saja pasang headsetnya, seduh kopinya, markideng. Mari kita dengar ceritanya. Bang Tembil, ya. Jadi kejadian ini nih terjadi pada tahun berapa Bang? Ini awal mulanya itu waktu saya SD, kayaknya sekitar 2005 atau 2006 gitu. Waktu saya itu pulang kampung lah, itu awal-awalnya itu. Nah, jadi pada saat tahun itu saya pulang bersama keluarga lah ya kan. Sama keluarga, saya pulang sampai di kampung ya masih biasa aja gitu. Awalnya jadi kita tuh datang jam 2 malam kayaknya deh. Nah, jam 2 malam kita datang, kemudian kita rapi-rapi lah di rumah kan, ketemu nenek segala macem. Setelah itu tidur. Bangun pagi dan ya paling pergi-pergi kita ke saudara-saudara gitu kan. Ya nyapa segala macam. Tapi masih tetanggaan sama nenek juga saudaranya itu? Masih. Jadi daerah situ ya? Neneknya saudara saya itu kakaknya dari nenek saya lah. Itu. Nah, kita udah ketemu saudara-saudara. Itu tuh saya main sama kakak saya. Ya udah selesai kita main ini udah ya lumayan lama lah mainnya sampai sore kan. Nah dari sore ini itu mulai saya agak aneh. Jadi kalau di kampung tuh kalau masak kan kadang pakainya yang kayu gitu kan. Tungku masih kayu yang biasa. Oke. Nah itu saya kira nenek saya itu lagi masak. Akhirnya selesai saya main sama kakak saya, udah tuh saya ke belakang. Ya saya aroma bakar-bakar gitu kan. Nih kalau di kampung tuh saya sendiri lebih seneng di deket haunya ini karena hangat. Kalau di kampung tuh dingin biasanya. Oh iya benar. Jadi karena saya sering situ lah. Jadi mau nimbrung lah. Apalagi Jawa Tengah ya Bang. Iya. Masih sejuk banget.
menimbrung, tek 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 tek. Ternyata pas saya sampai di dapurnya itu mati bang. Jadi emang gak ada yang masak. Cuman kata saya teh, ini aroma dari mana ya? Maksudnya aroma bakar-bakaran ini agak-agak gosong gitu lah bang. Nah dari situ oh mungkin tetangga ya sebelah lah, tetangga. Udahlah, ini juga nggak ada. Saya keluar kan, ternyata nenek juga lagi tidur. Jadi rumah ini tuh kamarnya kebagi dua bang, kamar depan sama kamar belakang. Nah di kamar depan ini biasanya emang kamar nenek kan. Ternyata nenek lagi tidur loh. Oh berarti ya udahlah kata saya kan. Udah selesai itu lewat asar, maghrib. Nah di malamnya ini adik saya tuh rewel lah bisa dibilang. Ibarat saya itu kan ya saya masih kecil, adik saya lebih kecil lagi kan. Iya. Jadi dia rewel sampai kita semua itu yang awalnya ya masing-masing lah, karena rewel itu ya udahlah kita akhirnya ngumpul di ruang tengah kita sambil tidur di situ. Nah satu ketika jam 10 atau jam 11-an adik saya yang udah berhenti ini dia nangis lagi tuh, rewel lagi lah segala macem kan. Nah di sela-sela itu ibu saya bilang, tuh awas tuh apa tuh nanti gitu kan, kata ibu saya begitu. Dia takut-takutin lah supaya nakutin si adek ya, supaya adik saya itu ya udahlah milih tidur aja gitu kan. Biasa sih gitu, nakutin anak kecil biar tidur. Nah setelah itu udah tuh agak hening. Cuman nah di pintu ini nih bang, dia tuh goyang bang. Jadi ya namanya rumah zaman dulu ya, pintu masih kayu lah ya kan. Nah ini rumah ini waktu saya kecil tuh masih belum direnov lah, jadi masih yang bangunan dulu lah, masih original bangunan dari awal. Masih pas awalnya. Nah pintunya dulu tuh pintu 2 bang. Jadi karena ini kayu, dia kayak goyang gitu. Nah posisinya di situ kayaknya saya doang yang masih bangun bang. Entah maksudnya saya halu atau kayak gimana ya. Saya dengerin aja. Gak lama dari goyangan pintu ini itu kayak suara burung merpati terbang bang. Aku dengerin suara sayap gitu ya? Iya kayak suara sayap katanya. Ini ada yang terbang ya? Gitu kan saya kira. Ya mungkin ya saya pikir mah masih positif aja lah, mungkin burung atau apalah gitu. Karena jelas banget dia. Itu dari situ udah daripada saya mungkin ngelantur atau apa, saya milih tidur lah. Tidur. Jadi pada waktu itu saya di kampung sekitar seminggu. Nah di seminggunya ini di hari setelah kejadian itu tuh beberapa hari sampai di hari ke-6 ya. Nah di hari ke-6 ini mulai ada gangguan lagi nih bang di rumah itu. Cuma masih memang sekedar suara-suara gitu ya. Jadi kalau nggak salah sore deh, mungkin jam 4 udah mau maghrib kayaknya, jam 4-an kali. Nah terus saya lagi di depan televisi nih bang. Di depan televisi itu di langit-langit kayak ada apa ya kalau bilang pasir kali ya. Iya. Mungkin tikus kata saya. Kadang kan ya tikus kan mana-mana ada kali ya, gitu kan. Saya dengerin aja. Ini apa dari TV? Tapi TV-nya nggak ini yang di pantai kan, jadi nggak mungkin ada suara pasir dari situ kan. Itu beberapa kali terdengar suara krisik-krisik itu. Buat saya mikir-mikir. Nah dari pas saya dengar itu, adik saya datang nih dari dapur. Denger gak? Gitu. Denger apa? Kata dia. Ini suara tadi. Enggak. Gitu dia kan gitu. Orang dia juga maksudnya lagi sama ibu di belakang kan. Nah jadi nggak denger. Jadi emang cuman kayaknya di ruangan tengah ini doang nih, di area TV. Iya area TV ini doang kan. Nah udah tuh. Ya udah deh saya. Ya udah setelah itu maghrib. Nah ini ke malam sekitar jam 8 kayaknya nih bang. 8 malam. Iya jam 8 malam. Itu
Saya lagi main apa ya sih kan, kayak mobil-mobilan lah ya. Mobil-mobilan pada saat itu mulai terdengar lagi nih Bang. Padahal di situ pun ada ibu saya, bapak saya, sama adik saya. Nah kakak saya emang nggak ada karena emang lagi di tempat saudara, dia lagi main. Nah kami berempat nih di ruang tengah kan. Saya lagi main, mulai bunyi lagi. Kayak tadi siang nih. Tadi sore, gitu kan. Krisik. Nah, kok ada lagi ya? Saya masih mencerna tuh mikir. TV pun nggak nyala gitu. Iya. Suara apa? Iya, suara apa gitu. Adik juga ya lagi tiduran aja dia main situ kan. Tapi main gitu lagi Bang. Krisik. Loh. Nah, dari situ saya kira nanya. Pak, Bu, ada yang denger gak? Denger apa? Krisik. Itu mah biasa kata dia. Mungkin tikus kali. Jawaban gitu. Bapak Ibu. Jawaban gue paling kayak gitu, tikus kali. Oke. Nah, oh iya kali tikus kata saya. Dan tuh saya balik lagi main lagi sampai jam 10 malam. Kalau di kampung itu jam 8 ke atas itu emang udah sepi Bang, udah kayak jam 1 jam 2-an kalau di sini lah. Iya. Nah, dari situ tuh jam 10 saya udah mau tidur. Mulai kayak waktu pas awal lagi Bang. Jadi kayak getaran dari pintu, gruduk. Diakhiri orang terbang lagi. Ya maksudnya kayak kepakan sayap lagi Bang. Oke. Nah, ini sama kayak kemarin ya. Sebenarnya ini apa sih gitu kan. Oke. Nah udah tuh di tahun itu saya udah selesai kan liburan sekolah, baliklah ke Jakarta. Nah habis setelah itu di tahun berapa ya, pokoknya udah SMP deh. Saya masuk udah SMP, kan waktu itu saya pulang lagi ke sana ya. Liburan lagi? Iya, liburan lagi lah. Karena kalau ke sana tuh kalau nggak libur ya pas tahun Lebaran gitu kan. Paling balik-baliknya gitu kan baru bersana. Nah, saya masih SMP terus sampai ke sana tuh Lebaran lebih sehari kayaknya deh. Nah, itu kan suasana Lebaran ya masih hening, enak gitu kan. Udah sampai seperti biasa saya tuh kalau dari sini tuh sampai sana itu paling malam jam 2 jam 3 paling sampai di kampung. Berangkat dari sini jam berapa? Biasanya lama di jalannya Bang karena macet itu kan. Oke. Paling kalau dari apalagi sini, Lebaran ya. Iya, jadi dari sini tuh biasanya kalau nggak jam 10, kalau nggak sore gitu, pokoknya di sana malam lah. Oke. Sampai sana udah kita beres-beres, ketemu nenek lagi. Nah tuh tidur kan. Tidur mungkin karena saya kecapean atau apa, itu rep-rep Bang. Saya bilang, saya melek nih. Tapi ya cuma bisa ngelirik kanan kiri doang kan. Oke, I see. Nah, cuma nggak bener lah, orang nggak bisa gerak kan. Dah lah, dibawa tidur lagi aja lah, gitu. Tidur, udah tuh bisa tidur Bang. Tidur tapi di tengah-tengah tidurnya itu rasanya tangan kita itu kayak ada rambut panjang yang gerak-gerak kayak gini nih Bang. Oh, I see. Jadi kayak ada yang ganggu gitu ya? Iya. Kalau itu tidur pules gak pules ya, memang berasa gitu. Kalau saya pikir kali nyamuk gitu ya. Karena kadang nyamuk itu kalau nempel, kalau nggak langsung dapet darahnya itu dia jalan dulu kan. Saya pikir nyamuk tuh. Udah tuh, ya diem karena emang nggak bisa ngapa-ngapain juga ya udah. Nah di situ tuh kata saya kalau emang ini nyamuk, jadi kan kalau rep-rep mah kita masih bisa mikir lah gitu kan. Saya pikir tuh nyamuk, tapi kok nggak digigit-gigit, nggak ada yang ngerasa digigit kata saya. Ini ngelambai-lambai aja tangan. Itu tuh saya baca doa dalam hati, ya sebisanya saya lah ya, semoga cepat berlalu lah. Betul. Gitu kan. Nggak lama habis baca doa itu kayak ketarik semua Bang. Hilang itu. Iya, dari sini yang jalan-jalan itu hilang gitu. Dia nggak ada sama sekali ngerasain, nggak ada lagi gerakan. Udah pergi kali lah. Sambil merem misalnya ya
nggak mau juga, takutnya kan pas kita buka di depan muka kan agak repot ya. Terus saya akhirnya bisa tidur bangun pagi lah, subuhan dibangunin tuh jam 6-an lah, 6-an bangun, udah biasa sarapan segala macem, sampai di siang kita ya main lah gitu kan. Nah pas saya lagi main ini udah kelarnya itu ya paling setengah jam lah, masuk lah. Pas saya masuk, adik saya itu dari belakang dia langsung lari. Kenapa gitu kan? Saya lihat, kenapa? Terus dia bilang ada yang ikut tidur. Dia bilang gitu. Ada yang ikut tidur gitu kan? Loh, ada yang ikut tidur? Ya nenek kali gitu kan. Jadi dia itu tidurnya itu di kamar yang di belakang. Jadi yang emang kamar ini adalah. Nah situ tuh saya datengin kan. Coba yang mana sih, coba lihat. Karena nggak ada apa-apa. Jadi memang pas tidurnya dia itu ya emang sebenarnya sendiri. Cuman dia ngerasain, kata dia ada yang datang, mungkin ibu atau apa nenek lah gitu ke situ. Emang kata dia pas ngebangun ngelihat itu nggak ada, kata dia teh. Udahlah. Tapi di situ tuh dia panik makanya pas dari dia ngelihat itu nggak ada siapa-siapa, dia langsung lari ke depan. Mau keluar gitu kan. Nah setelah itu kejadian sorenya nih bang, kan saya orangnya bisa dibilang skeptis ya, maksudnya yang hal-hal gitu nggak terlalu dipikirin bahwa itu benar lah gitu kan. Masih positif aja lah. Nah karena saya udah agak capean gitu ya, ngantuk juga, saya tidur. Karena pas itu lagi di dapur, saya yang paling dekat kan kamar belakang nih. Saya ke situ bang, nah tidur sini aja. Saya tidur nih bang, tidur kayaknya dapet lah setengah jam atau 40 menit gitu, mulai kesadar saya ngalamin hal yang sama. Jadi kata saya teh, ini saya ngadepnya ke sana. Nah ini kasur buat naiknya sebelah kiri nih. Itu kayak ada yang duduk bang. Dia duduk kerak gitu. Jadi kan kalau kasur dulu kan masih ada dipannya gitu, masih agak berasa kan kerak. Tuh saya kesadar, cuman masih belum dimelekin, masih sadar doang gitu. Ibu kali. Nah tapi kok kan kalau ibu saya tuh kadang kalau nyamperin saya gitu ya paling ada obrolan lah. Ini mah nggak ada, diem aja. Nah saya niatin nih mau nanya, pas dilihat nggak ada. Tapi kerasa pas masih belum nengok itu berasa emang ada yang duduk bang. Saya nengok, nggak ada. Mungkin karena mimpi kali, mimpi masih halu gitu kan. Dah tuh saya duduk. Nah di sini mulai ada aroma kembang nih bang. Itu saya bingung kan, ini aroma dari mana gitu kan, padahal ya di sekitar rumah itu nggak ada tanaman bunga. kembang. Iya nggak ada bunga sama sekali. Cuman saya pikir aromanya kayak familiar gitu, kayak pernah nyium gitu kan, cuman apa ya, bunga apa gitu, tau lah. Nah saya bangun, saya nyari ibu saya kan. Misalnya lagi di depan atau lagi duduk sama adik saya gitu. Saya nanya, Bu, nyium wangi nggak? Nah situ tuh saya bilang, wangi ini, adik kamu wangi abis mandi gitu. Oh iya kali ya, apa wangi ini tuh wangi sabun kali. Ya. Nah itu ya udahlah. Tapi emang pas ke depan ini tuh aromanya lama kelamaan menghilang nih bang. Jadi kayak nggak nyampe ke depan gitulah. Nah dari situ tuh saya udah mulai sore, sekitar jam 5-an kayaknya deh. Terus saya di depan itu ya bisa dibilang kayak orang ngelamun lah gitu kan. Ya gini-gini aja, karena menikmati suasana di kampung tuh bener-bener
yang emang enak banget bang. Relax Relax ya, bener-bener bawaannya, hening gitu. men. Paling kalau di sana kan paling ada cenggeret doang, gitu-gitu doang. Apa tuh? Cenggeret, jadi yang bunyi gitu. Oke. Nah itu sambil duduk nyantai gitu kan. Kalau sore kadang kalau di kampung itu saya emang begitu bang, kalau sore bang, jadi nikmatin lah. Nah sore-sore ini nggak tahu kenapa kepengin ngelihat ke arah pohon nangka. Jadi di samping rumah saudara yang di depan rumah mbah saya ini itu ada pohon nangka. Nah kalau di depan rumah saya ini pas pohon jambu air. Oke. Saya ngeliat sana, lihat. Saya lihatin, kok nangka beda sendiri ya. Kan kadang kalau di nangka itu biasa dibungkus Karung kan. Iya. Biar nggak jatuh kalaupun mateng gitu. Kayak dilihat kayak beda sendiri kata saya. Ini nangka jenis apa gitu kan? Kayak panjang gitu. Wah, apa ini? Lihat. Nah, dari situ tuh nggak tahu ya. Maksudnya kok nangka bisa muter. Jadi dari situ dia muter nih, Bang. Nah, muter tapi baru setengah gini. Kok ada mukanya ya? Saya ini nangka jenis apa gitu. Jadi dia dari yang ngebelakangin tuh dia muter gini bang, kayaknya pengen ngeliat ke saya gitu, karena dia tahu kali ya. Saya liatin gitu dari sini, saya bingung, nggak aneh nih. Udah tuh itu baru setengah, dia kayak pengen muter full. Saya sebelum dia sampai saya tatap-tatapan gitu ngeliat ya, saya masuk nih bang, takut lah, kabur ke dalam. Saya nggak ngomong apa-apa sama siapa-siapa, karena kalau hal-hal yang kayak gitu tuh pendem sendiri aja lah. Mungkin cuma saya doang yang tahu, yang ngeliat gitu dah. Situ dah nih. Nah, maghrib, isya. Nah, isyanya ini keluarga saya tuh berkunjung ke rumah saudara sama nenek saya semua lah. Saya di rumah sendiri, saya nggak mau ikut karena gimana ya, saya tuh orangnya emang anak rumahan lah, gitu. Jadi jarang berbaur juga sama orang-orang gitu. Iya. Lebih seneng ya udahlah di rumah aja gitu, sambil nonton TV. Karena kalau hiburan saya tuh di kampung ya paling TV doang gitu kan. TV. Terus saya lihat nonton TV. Ini kejadian lagi bang. Pintu itu ngegedor. Tapi bukan yang goyang duduk gitu, bukan. Kayak orang ngetuk tapi nggak slow. Gitu. Tapi iramanya begitu? Iya. Tapi keras. Nggak yang kayak orang bukan kayak kalau orang kan begitu ya. Saya siapa ini jam segini? Ketokannya slow motion gitu. Dia. Dik. Cuman iya ada temponya gitu bang. Oke. Orang kampung apa emang begini ya kalau ngetok gitu kan? Saya mikirnya pokoknya positif terus ya? Iya positif. Padahal udah ada kejadian itu masih positif. Enggak, pokoknya saya ngebuang semua hal-hal itu dah. Oke. Terus dik itu saya diemin tuh, soalnya saya nggak mau langsung ngebuka gitu. Jadi ada perasaan tersendiri tuh kayak jangan dibuka. Jadi kayak kita tuh punya feeling gitu bang, jangan gitu. Cuma kan ini terus-terusan ya, nggak berhenti. Dik. Udahlah mungkin saya pikir ibu saya udah pulang. Nah gitu aja. Terus saya buka nih selotan, ceklek, buka pintu, krek. Saya buka pintu, ternyata nggak ada siapa-siapa nih bang. Itu pasti buka. Selingat-selinguk lihat kanan kiri, mungkin ke sebelah gitu, lihat kanan kiri, lihat ke depan, tapi rumah saudara juga ketutup. Udah deh. Ya tutup lagi tuh. Slot lagi, kunci. Baliklah ke TV. Udah agak bosan lah bikin kopi, karena saya suka kopi. Saya ke dapur. Bikin. Udak. Pintu bunyi lagi, Bang. Suaranya sama persis. Temponya juga sama kan. Oke. Dik. Siapa sih, iseng banget kan.
ngaduk, nggak berhenti. Nah saya berhenti, udahlah ke depan, karena di depan itu jendelanya kan kanan kiri, yang di sini nggak bisa ngelihat ke sini, tapi yang di sini nggak bisa ngelihat ke jendela sini lah. Nah, jadi agak ketutup itu kan. Saya ke jendela nih bang, orang iseng kali kata saya intip. Itu cuma ya orang berdiri tapi kebungkus putih bang. Kata saya itu jangan-jangan yang tadi. Saya teh wah mau nyamperin. Gimana nyamperin ke jendela? Enggak, di depan pintu maksudnya. Kan saya biasa di teras kan. Nah yang tadi pengen ngeliat pengen muter itu, saya kira ya bakal di situ aja. Yang di nangka. Iya, saya kira tuh bakal di situ aja. Kenapa saya bilang itu sama? Dari itu tuh masih kelihatan sedikit sini bang. Jadi agak pipi sini sedikit, itu hitam gitu bang. Wah ini yang tadi. Saya langsung tutup kan. Baliklah ke belakang. Nah itu nggak saya hirauin. Set nonton lagi. Biarinlah kata saya, mau berisik-bisik aja, saya kencengin aja suara TV. Gokil. Ya walaupun emang merinding cuman ya mau gimana gitu kan. Aja nggak ada HP kan, ya udah. Itu dengan suasana serem kayak gitu yang saya rasa sambil nonton TV tuh jadi nggak asik bang. Ini nggak ada seru-serunya nih nonton TV nih. Oke. Jadi, nah sekitar mau jam 10-an itu udah berhenti nih bang. Nggak lama dari berhenti itu baru keluarga saya pulang. Tek. Beda. Iya, Bil, gitu kan. Manggil. Ini ibu nih kayaknya nih. Dah. Ya, tunggu. Krek. Kak. Set. Lama banget sih. Ya, masih happy. Lama banget sih. Gitu kan. Iya tadi kan ya ada ngobrol-ngobrol, makan segala macam gitu. Lagi kamu nggak mau ikut sih? Ya habis gimana? Pengennya di sini. Ya udah. Ada masuk kan. Saya masih di situ. Balik lagi, duduk lagi, nonton TV lagi. Habis dikunci udah selesai. Itu tuh udah jam 12-an kalau nggak salah. Jadi karena saya emang hiburannya kan cuma TV doang ya. Karena saya juga orangnya nggak mau yang langsung tidur cepet kalau emang nggak ngantuk-ngantuk banget kan. Jam 12-an nih saya biasa kalau di kampung itu tidurnya di sofa. Nah tidur. Jadi yang lain di bawah, ruang tengah kan gelar karpet. Nah kalau saya sendiri di sofa. Tidurlah saya di sofa. Saya tidur. Itu dari keheningan samar-samar kayak ada yang manggil bang. Terus ya malam-malam siapa ya? Oh, bapak kali. Soalnya suaranya agak berat kan. Saya mau hirauin dulu. Takutnya bukan yang saya kira gitu kan. Soalnya kan semua di situ. Ya ngapain juga manggil kan? Betul. Apalagi berasa banget kan. Udahlah. Saya tidur, ngadep ke ini nih, bagian belakang sini, karena kan ya takut aja gitu kan. Jadi ngadep sini, yang ringkuk gini. Ada lagi suara bang. Saya manggil lagi. Ini nggak bisa tidur nih kalau kayak gini nih. Udahlah. Kira saya ambil wudhu. Nah, dari ambil wudhu itu, udah dia emang nggak ada suara lagi. Jadi udah agak tenang lah gitu. Bisa tidur nih. Ketidur, kebangun itu jam 3 pagi, kebelet kan pengen pipis. Nah ini sebelum masuk ke WC, WC-nya ya, yang ini udah di belakang kan. Nah, ini kan saya ngelewatin kamar kedua. Nah di situ tuh kedengar kayak suara orang berdiri di atas ini loh, bukan berdiri, jalan di atas kasur, krek
krek gitu kan. Karena pintunya tertutup ya mungkin ada yang nempatin lah, nggak tahu siapa gitu. Saya nggak mau ngurusin. Nah, akhirnya ke WC lah. Saya biasa gitu. Nah, di sela-sela itu tuh kalau kita berasa ada yang ngeliatin kan kayak ada film. Oh, kayaknya ada nih yang ngeliatin. Bener. Jadi tuh kamar mandi saya itu ya karena hemat ini ya bohlam kali. Jadi atasnya itu bolong bang, setengah ruang gitu kan. Oh, jadi biar lampu dari masuk. dari sini ke sana gitu masuk kan. Satu penerangan untuk beberapa ruangan. Iya gitu kan. Itu berasa kayak ada yang ngeliatin. Cuman saya nggak mau nengok karena kata saya takutnya beneran ada. Kata saya, waduh kalau beneran ada kan ini repot nih. Lagi pipis nih. Iya selesai. Saya buru-buru kan. Buru. Nah selesai kencing itu gue keluar nih bang. Cek. Dari situ mau lewatin kan kamar kedua yang belakang. Itu kecium aroma bunga lagi bang. Bau bunga lagi. Saya nggak mau heroin karena kan mungkin saya doang yang nyium gitu kan. Yang lain nggak ada. Jadi saya juga nggak, kalau udah nanya dan jawabannya enggak, terus saya nggak mau nanya lagi. Oh mungkin saya doang lah. Dah, akhirnya ke ruang tengah lagi. Nggak tidur nggak tidur di sofa. Udahlah, nimbrung aja kayak ikan kan. Ya ramean aja wah. Biar aman-aman. Dah, tidur bisa, bangun lah. Udah agak siangan kan jam 9-an nih. Bangun siang, sarapan segala macem. Udah nih di situ di hari itu memang nggak ada yang aneh-aneh lagi bang. Jadi beberapa hari tinggal di situ tuh di yang SMP yang cuman sampai aroma gitu aja nih bang. Sama yang tadi kan yang di pohon nangka itu. Beberapa tahun kemudian pas saya udah SMA. Oh berarti rajin ya bang emang pulang ya? Tiap tahun. Cuma yang hal-hal kayak gitu tuh minim, maksudnya lebih cenderung paling kayak suara atau aroma gitu aja lah. Maksudnya kalau penampakan gitu kan saya nggak sering-sering amat gitu. Jadi di diri saya tuh nggak terlalu was-was gitu lah. Nah ini kejadian waktu saya SMA nih bang. Nah ini tuh awal mula saya tahu di mana kenapa di bagian belakang itu kadang suka ada yang di kasur sama suka ada aroma gitu bang, aroma bunga ini. Jadi hari itu tuh saya udah selesai asaran deh kayaknya. Selesai asaran keluar. Jadi kalau sholat itu di kamar satu, di kamar nenek. Nah keluar nonton TV. Setelah itu baru saya keluar lagi nih bang, karena udah agak bosan lah ngeliat TV. Bosan keluar, saya mau ke rumah saudara yang di depan, main lah. Yang ada pohon nangka? Iya, yang sampingnya pohon nangka itu, main lah di situ. Ngobrol-ngobrol segala macem, bla bla bla. Nah di situ dia bilang, di sini tuh kalau misalkan ada aroma biasanya itu asalnya dari pohon jambu. Gitu. Jadi sebelum pohon jambu ini ditebang itu kata dia aromanya dari situ. Masa bau bunga dari pohon jambu? Maksudnya aromanya paling aroma jambu lah gitu kan. Daun biasa itu kan. Iya gitu kan. Ah masa? Iya, coba deh kamu nanti iniin jam tujuan lah habis isa gitu kata dia. Oh kok tahu ya? Biasanya kayak tahu ya? Iya kayak tahu ininya jamnya juga gitu kan. Iya. Mungkin udah biasa kali kan. Ya emang dia tinggal di situ kan. Oh gitu, ya udah. Tapi kalau aromanya itu kadang sampai ke dapur-dapur. Oh gitu, berarti masuk kali dia gitu kan, main katanya gitu. Kata dia gitu. Oh main, ya udahlah gitu. Nah, saya ini udah mau maghrib, saya pulang lah. Set. Itu baru mau masuk rumah. Kiki kan bang.
baru ceritain tadi kayaknya deh. Sini. Masuk udah lah. Kan rasanya kayak deket bang. Kayak di samping kuping gitu kiri. Udah masuk itu saya rasanya memang nggak ada apa-apa lah. Maksudnya cuma ya mungkin karena cerita tadi jadi kebawa gitu suges. Udah. So nungguin maghrib, selesai maghrib, sholat maghrib. Selesai itu ke belakang buat bikin kopi nih. Aduk. Nah, di situ mulai kedengeran lagi nih bang. Padahal baru lewat maghrib deh kayaknya. Belum isya. Ini suaranya sama nih. Cuman kayak gitu aja agak jadi deket gitu bang. Jadi kayak emang di belakang kita gitu suaranya. Suaranya itu. Iya kayak gitu kan. Kayak ngebisikin gitu. Itu udah merinding aja itu. Sampai ngaduk kan nggak enak lah. Udah merinding aja gitu. Oke. Di belakang kali ya. Sih. Udah selesai ngopi. Buru-buru lah saya. Karena di situ ada bapak juga kan di ruang tengah. Di situ sama bapak duduk TV. Udah lah. Kami nonton TV. Ade nangis. Tiba-tiba dia apa namanya? Rewel lagi lah. Ya rewel. Nah, mau didiamin tuh nggak mau diem dia. Mau apa dibikinin susu segala macem biar Ade ini kan tenang lah dibilang. Nah itu dia masih nggak tenang, nggak tahu ya padahal maksudnya udah agak gedean ya tapi masih rewel gitu kan, aneh gitu. Iya. Maksudnya udahlah. Umur berapa sih jadi? Jadi saya SMA itu dia SD kelas berapa ya? Kelas 1, kelas 2 punya masih kecil banget, kecil banget. Nah itu dia nangis kejer lama bang. Kelar akhirnya nyobalah manggil yang bisa gitu. Coba deh nyari gitu di kampung ini ada kali yang bisa. Ketemu tuh namanya Mbah siapa gitu lupa. Itu deh Mbah itu datang ya ke rumah. Wah ini mah dia tiba-tiba langsung ngomong, nah, ini mah yang di pohon jambu. Saya kan yang ngedenger pohon jambu gitu. Enggak saya aja belum ngomong gitu kan. Pohon jambu. Ya udahlah biar aja dia emang paham gitu kan. Bener. Ya udah deh. Kita semua ngebiarin ya udah dia baca doa, air gitu segala macam. Disentuh sama dia jempolnya doang. Ronta-ronta kan. Itu lama-kelamaan lemes sendiri adik saya. Baru dikasih minum. Kalau sebelumnya itu waktu dia lebih kecil lagi, maksudnya belum masuk SD gitu, itu kejang-kejang bang. Jadi kayak step gitu kan. Tapi keadaan tertentu doang, bukan pas sakit atau apa gitu, tapi begitu. Jadi kayak saya aja gitu. Jadi saya dulu juga begitu kata ibu saya. Bukan penyakit, cuman emang suka begitu. Tapi di rumah nenek doang kan? Enggak. Di kontrakan pas saya pertama punya mas. Di kontrakan juga gitu yang saya pas awal gitu. Nah dari situ udah enakan, udah diem, udah tenang, pules bang. Selesai. Nah si bapak ini cerita dari situ. Jadi tuh sebenarnya adiknya ini nggak disukain. Jadi kata dia adiknya ini kotor. Jadi kemungkinan kan kadang adik saya tuh ya kalau kebelet bocil kadang suka aneh-aneh aja gitu ya. Mungkin ngeliat pohon dia di situ kali gitu kan. Kata dia yang ini nih nggak suka nih, nggak terima lah gitu awalnya kata dia. Nggak terima kenapa? Iya nggak tahu, katanya dikotorin gitu kan. Dah selesai dari situ dia baliklah pulang. Adik saya juga ya udah tenang lah, udah anteng. Loh saya mikir berarti dia tuh maksudnya kalau mulai terganggu bisa ke kita gitu kan, fisik ya. Iya maksudnya bisa ngegangguin lah kayak gitu kan. Tapi saya masih mikir gak percaya lah gitu. Masih
Saya pokoknya masih berpikir bahwa itu mah ini doang apa namanya kemungkinan aja lah, kemungkinan emang lagi rewel aja gitu. Tetap aja pokoknya nggak mikir bahwa itu emang dia lah. Udah tuh selesai itu kan saya sama bapak segala macam naik ke belakang emang sepi kan, daerah dapur tuh kalau emang ada yang masak doang baru ada orang belakang. Taruh gelas, baru mau balik, gelas yang saya taruh itu kan di tengah meja lah bisa dibilang ya, glotrak. Jatuh dia bang. Ini gelasnya plastik, kalau beli kan repot ya. Iya. Plastik, glotrak deh. Jatuh kan, taruhnya di tengah tadi dah. Ya mana repot lagi kan ngituin ampas, udah bersihin segala macam, saya taruh lagi lah ke atas. Udah selesai, mau balik nih bang. Mau balik itu nggak dengar suara lagi nih bang. Apa beneran kali ya gitu kan. Ini saya keluar, baru mau ke ruang tengah, ini kan dari pintu. Karena tadi kata saya ngedengar suara itu, saya nyoba deh, mungkin kalau diintip dia kelihatan kali ya gitu, penasaran. Dari pintu nih, ini tembok kata ada. Dia itu di apa namanya, di tembok yang arah mau ke apa namanya nih, yang hawu ini nih. Jadi pas saya udah SMA itu dapur udah kebagi dua bang, yang untuk khusus kayu sama yang ini. Tapi kalau yang kayu udah nggak dipakai kan. Udah jadi kompor gas. Sini kan. Iya, paham. Nah, saya ngintip, pasan nggak ada apa-apa kan. Saya terus aja sampai gini. Nah, tata itu dia baru dia munculin bang. Tapi nggak yang kayak gitu, enggak. Cuman gitu. Jadi waduh. Tuh saya ngeliat kaget diem gimana sih bang? Ngeliat kaget. Ada itu ya? Dia ngeliat abang juga? Iya, jadi dari yang dapur tempat hawu ini yang bakar kayu. Tidak gini bang, cuman kan ya kalau manusia normal mungkin kepala itu ya paling 160-165 gitu kan, maksudnya masih kelihatan. Ini jadi agak tinggian gitu bang, kayak 200 kali ya. Jadi gini. Dari situ saya nggak bisa gerak ya, mungkin karena saking takutnya atau gimana yang nge-freeze gitu bang, kayak nge-freeze bang. Tuh lama-lama sih baca aja lah, baca. Baru saya bisa ngendalin diri saya sendiri. Udah kabur tuh dari situ bang, tengah lah. Bilang ke bapak, karena ya takut lah gitu. Bilang ke bapak. Akhirnya. Pak, itu di belakang ada yang tadi diceritain sama kakek itu. Kamu ada-ada aja gitu. Nah dari situ saya ngobrol. Bapak ini akhirnya cerita nih. Baru mau dia ngebuka. Karena saya ngebuka, akhirnya dia ngebuka gitu. Jadi di luar itu tuh ada sumur nih bang. Di sumur itu dulu waktu bapak saya masih muda, itu kan baru ada kakak saya lah, baru ada saya gitu. Nah itu dia lagi nimba bang, jam 1 siang kata dia mah. Siang set pure gitu kan. Gak lama dia nimba, itu berasa ada yang jorokin dia bang. Nah untungnya sumurnya ini nggak begitu lebar bang, jadi bapak saya ketahan sama badannya. Iya, jadi tengkurap gitu di atas ininya sumur. Nah dulunya itu juga buat dindingnya ini belum pakai tembok, masih bambu anyaman gitu kan. Habis itu dia minta tolong gitu kan, tolong. Baru pada keluar, ngapain di situ kan gitu. Pada kaget lah, akhirnya tolongin. Nah dari situ tuh dia bilang tadi ada yang jorokin, padahal kan gak ada siapa-siapa di situ. Padahal orang-orang ke situ tuh ngeliat dia cuma sendirian gitu kan. Nah dari situ dia jalan, nggak tahu karena mahasiswa atau apa,
sekilas kata dia jadi emang pohon jambu ini udah agak lama nih Bang. Jadi kata dia sekilas itu kayak ada yang begini di pohon jambu. Padahal siang, maksudnya ya setan masa siang ya, gitu kan? Dulu iya. Dulu percaya setan itu malam gitu ya. Karena kakak saya sendiri pun bilang setan itu cuma keluarnya malam gitu. Kan. Dapat si mitos itu kalau di kampung ada gitu. Jadi sekilas gitu kan kata dia. Cuman gak ngiroin ya namanya orang masih shock gitu kan karena tadi kejebur. Masuklah, udah selesai dari itu. Ya ceritain di situ sampai situ udah. Jadi dari situ tuh dia emang tahu kalau di sini beginilah gitu kan. Nah, satu ketika pun masih SMA ini saya pulang lagi ke sana. Di sini saya tahu bahwa aroma apa namanya? Kembang? Bukan, yang kebakar tadi Bang. Oh, yang awal. Oke. Saya tahu aroma bakar-bakaran ini itu. Oke. Waktu saya mau ke yang area ini. Jadi kalau apa namanya? Sumurnya ini tuh masih ada sekarang. Tapi udah nggak dipakai karena udah ganti pakai jet tangan. Nah, saya lihat belakang lah. Sore lagi kayaknya jam 3-an deh. Nah, itu situ set buka pintu. Baru masuk itu tahu hawa beda nggak Bang? Kalau kita ke ruangan tertentu kadang hawanya beda Bang. Oke. Nah, saya ke situ lah. Agak pengap kata saya. Apa karena berdebu karena udah nggak dipakai kali ya gitu kan. Udah lah. Rek. Keluar situ. Karena di sebelah kanan dari rumah nenek saya ada rumah saudara lagi. Jadi kalau lewat situ lebih cepat lah kata saya. Itu pas udah keluar baru menutup ini ada geraman Bang. Itu Bang. Udah saya suara pintu kali. Iya, dari situ kali. Dari suara pintu itu kan. Enggak heroin lah. Enggak ngeheroin. Jalan. Sampai di rumah saudara saya. Pas sampai di rumah saudara saya, baru mau masuk, cium bakar-bakar lagi Bang. Katanya, ini lagi masak kali ya di dalam gitu kan. Tok. Ya masuklah saya. Atau orangnya nggak lagi masak Bang, itu emang apa? Cuman apa namanya? Kompor doang tapi nggak nyala gitu kan, nggak ada aroma bakar-bakar segala macem. Samperin lah. Masak apa sih gitu kan? Enggak masak apa-apa. Dia lagi situ lagi sama anaknya gitu kan, ngeriung gitu. Dari situ ikut nimbrung aja, emang mau main. Main. Udah lama main di situ. Dari saya mau pulang lah. Cek lewat dapur lagi, dapur dia keluar. Dari keluar dapur ini kan langsung ngelihat ke rumah ya. Nah, itu Nah dari sini ya ke sana itu di area dapur ini tuh emang nggak direnov gitu, jadi masih yang kayu-kayu selak gitu Bang. Jadi masih ada renggang-renggangnya kita kelihatan lah gitu. Saya lihat Bang, itu apa ya, hitam-hitam nggak rasanya, cuma ada nyala kayak lampu segini nih dari sela-sela itu. Merah gitu kan, kayak mata dong. Iya kayak mata. Itu apa ya, Pak Mbah masang lampu di situ kali. Wah saya samperin lah, tapi deket aroma itu ada Bang, aroma itu ada deket. Saya buka, lampu itu nggak ada ternyata, kosong, masih sama seperti sebelumnya gitu Bang. Karena saya tuh kalau udah ngeliat kan suka cerita, sini baru bilang ke ibu. Nah dari ibu baru ngeceritain kalau di belakang itu emang ada sosoknya. Kalau dari nenek ke ibu bilangnya kan genderuwo. Oh itu genderuwo gitu kan. Oh berarti aroma yang pernah saya cium dan hari ini saya cium itu dari dia gitu kan. Infonya gitu Bang. Iya kan? Kalau suara bau apa kosong atau kebakar-bakar, dia emang.
Iya kan, dari situ oh ya cukup tahu lah gitu. Yang penting saya tuh kalau nggak ganggu saya ya udahlah gitu, fine aja kita halus lu gue gitu kan. Nah setelah itu tuh udahlah berlalu maghrib malam. Nah ini di kebesokan harinya itu ada saudara yang datang ke rumah. Kita ngobrol-ngobrol lah, terus saya juga ngobrolin soal A B C D F G gitu kan, ngobrol di rumah itulah. Nah di situ saudara saya cerita, kata dia waktu dia tiduran itu dia kaget kebangun, karena kata dia pas kebangun itu ngedenger suara pohon tumbang. Jedor gitu bang. Bangun dia tuh. Karena dia keluar rumah nenek, nyari, kata nggak ada bang. Dia ceritain hal itu, sama dia juga menceritakan yang di mana, jadi di kampung ini tuh bisa dibilang urban legendnya lah. Nah di kampung ini tuh suka ada andong yang lewat dan berakhir di kuburan, dan itu terjadi sama dia. Dia bilang dia main sama temennya nih, main berdua kan. Dia baliklah jam 8 malam. Pada waktu itu memang jalanan depan itu yang baru mau masuk kampung itu masih batu-batu gitu bang, batu tanah kan. Nah itu kan jalannya pelan ya, jadi dia punya motor tuh bang, motor temennya yang bawa kan. Nah dari kejauhan pas dia naik motor, kerincing kan kadang kalau andong gitu ya, ada kerincingannya jalan. Dia minggir lah, agak minggir, nah jalan pelan, kira lewat. Kan kalau orang kampung tuh kadang biasa saling kenal ya, dari sini kenal karena kan emang masih saudara. Terus, nah niat dia mau nyapa, pas sampai dari kuda sampai ke keretanya lewat, dia mau nyapa. Kita pas dilihat kusirnya itu polosan. Polosan? Mukanya nggak ada. Jadi dia sambil ngusir gitu, dia gini juga. Nah ini berdua nih ngelihat itu bang, berhentilah dia. Lu lihat gak? Gitu kan. Lihat gak? Ya Tata yang belakang, iya udah, nggak usah diiriin, nggak usah dihiroin, liatin, belok lah pas di kuburan ini. Nah dari situ karena dia habis ngeliat itu panik, besoknya jatuh sakit akhirnya. Dia ceritain gitu, udah sakit. Yang ada satu saudara saya lagi yang bisa dibilang sakitnya tuh lumayan lama. Jadi karena kata dia itu lewat jalan itu memang gak ketemu andong, tapi ada perempuan ini yang salah satunya juga. Nah itu katanya dia lewat ketemu itu, ditampar bang. Iya. Dan akhirnya bibirnya tuh ya kayak orang stroke lah. Cuman ya anehnya ya orang gak sakit apa-apa karena dia ketemu itu dan ditampar. Setelahnya langsung beda. Dia udah gak bisa ngomong gitu kan. Wah denger cerita itu. Dia sendiri? Iya. Jadi kan kadang ya kalau orang kamu mah jalan santai-santai aja gitu karena udah biasa kali ya. Cuman kalau emang lagi apes ya kadang gitu juga bang. Nah selesai itu tuh saya dengar ceritanya, ternyata ada yang begitu. Soalnya alhamdulillahnya karena saya itu jarang keluar rumah, jadi gak pernah ketemu. Betul. Gak pernah ketemu yang begitu-gitu. Jadi ya karena memang orang kampung situ doang yang ngerasain. Dah tuh setelah itu saya cerita-cerita sama dia, ngobrol-ngobrol, udah deh dia pulang kan. Dia pulang. Nah di satu ketika ini saya main lagi lah ke rumah saudara saya yang agak jauhan dari situ kan, sama keluarga.
pulanglah kita dari sana itu malam jam 9-an kayaknya deh. Sampai rumah jam 9, balik. Dari situ tuh mulai aneh-aneh lagi bang. Jadi kayaknya nggak mau ada stop-stopnya gitu. Tapi di hari itu tuh kata saya malam itu kayak semua suara ada. Awalnya dari mungkin karena saya kecapean kali ya. Jadi agak halusinasi atau kuping saya gimana gitu. Gitu kan. Udahlah karena saya maksudnya udah pernah gitu, jadi udahlah biarin. Kresek. Nah saya tinggal tidur, cuma nggak bisa pules bang. Menjamin mata kebangun. Mulai jam 11 udahlah saya nggak usah lanjutin tidur lagi. Nah ini pintu dir. Jangan yang kemarin datang lagi, ya kan? Waduh, si nangka nih. Iya, saya tuh yang lama masih pulas-pulas aja kayaknya. Emang maksudnya karena saya yang lihat mungkin jadi dia nih bisa saya ajak ngobrol atau gimana, notice kali ya gitu ya. Okay. Jadi ini bisa nggak saya nih, kali gitu ya. Iya. Dir. Saya bangunin nih bapak saya. Bangun. Bangun lah dia, pasti ya. Itu dengar gak suara itu? Suara yang mana? Itu tuh. Ternyata bapak saya tuh nggak ngiroin gitu lah, nggak dia bilang mah nggak dengar lah. Lu tidur gitu kan. Jadi kayak orang denial gitu. Tidur. Ya udahlah. Nah, nggak lama menjamin mata lagi, saya kebangun lagi. Itu suara ini lagi bang, cekikikan lagi bang. Loh, tadi ini, sekarang ini. Waduh, ini ada apa? Karena saya terlalu capek apa gitu ya, karena pergi kan. Atau salah saya itu, saya nggak mau heroin juga kan. Maksudnya ya kalau hal-hal yang kayak gitu kan emang saya ya lu gue gitu kan, nggak mau saling berinteraksi lah. Tuh akhirnya saya udahlah dipaksain nih, takutnya ketemu tapi paksain aja lah ke belakang. Bos wudu kan, waktu itu wudu aman lah, selesai wudu gitu kan. Nah emang beneran aman bang, cuma suara itu emang masih ada lagi bang. Nah sambil aroma ini tuh masih kecium bang. Cuma kalau yang bakar mah enggak, cuma yang aroma yang wangi kembang. Sama suara ini ada. Di situ tuh udah deh, buru-buru aja tuh. Saya juga nggak mau ngelihat lagi gitu kan, ngintip lagi, takutnya nongol lagi kan. Waduh, udah saya balik kan sini, tenang, baca doa, tenang dah, buat tidur. Akhirnya bisa, alhamdulillahnya waktu bisa tidur bang. Kalau sebelumnya nggak mau pulas gitulah. Tidur, bangunlah pagi. Bangun pagi, nah di pagi itu tuh saya ngerasa dingin banget bang. Jadi hawanya tuh nggak kayak pada biasanya. Jadi hawanya tuh dingin tapi kayak nusuk tulang bang. Hawa dingin yang bukan dingin AC kayak gitu bukan. Biasanya kan kulit doang dingin gitu ya. Kayak apa namanya? Kayak kita tuh ketakutan lah. Ada hawa takut gitu. Ini masih pagi, maksudnya mungkin karena kebawa semalam kali masih paranoid gitu kan. Nah saya tuh nggak ngerti, kata saya pertama kalinya saya ngerasain yang rasa takut kayak gini gitu. Nggak ada apa-apa tapi takut. Feelingnya itu kayak dingin gimana sih? Nggak nyaman lah. Nah di situ tuh lakukan kegiatan kayak biasa lah, kalau nggak nonton TV, ke rumah saudara gitu kan, jalan-jalan. Nah besoknya kan kami pulang. Kemudian tahun-tahun berlalu sampai akhirnya itu nenek saya kan meninggal di 2022. Sebelum selesai nenek ini
belum meninggal, dia pernah cerita ke ibu saya gitu. Dia pernah bilang, kata dia, kamu jangan nempatin rumah ini ya. Oh, Gitu. ada wasiat itu. Ada. Jadi nenek saya bilang begitu. Oke. Setelah itu diceritain lah, ada yang emang nggak suka sama saya tinggal di sini gitu. Jadi kayaknya nenek saya juga mungkin tahu, tapi ya udahlah gitu, ditahan-tahan dan nggak dibalas atau gimana gitu lah. Ya sekedar tahu aja. Nah ibu saya juga tahu, soalnya emang beberapa kali kalau kita pulang kampung tuh ada nenek-nenek juga agak bungkuk, dia suka ke rumah nanyain nenek gitu, masih apa-apalah gitu. Jadi kayak orang baik lah, saya kayak gitu kan. Oh gitu ya. Terus diceritain ya tadi ya, itu kalau yang suara-suara kayak gitu, jadi ibu saya udah tahu juga kan. Kalau yang suara kayak gitu, yang gersik-gersik itu tadi ya, emang kayak apa, kiriman-kirimannya gitulah. Itu kata ibu kan. Nah dari situ saya baru tahu nih, mungkin gitu. Saya ceritain yang soal kata saudara saya kebangun karena suara ledakan itu kan. Ya mungkin pada saat itu hari dimana kirimin juga gitu kan. Nah, dari situ make sense nih, nyambung nih. Wah, tahu mungkin kayak gitu ya. Terus saya juga ceritain yang soal perempuan sama yang di belakang. Kan ibu saya juga tahu gitu ya. Cuman kan emang dia mah nggak mau ngebahas juga kan. Ya, tapi mohon maaf bang, yang anaknya mbah ini mama atau bapak? Oh ibu. Oke. Jadi ibu yang dari di sana, dan ibu ini emang dari, nggak tahu, mungkin emang turunan kali ya. Jadi ibu juga dulu sama gitu kata dia. Jadi waktu kakaknya berangkat ngaji, dia mau ikut, cuman kata mbah kan nggak boleh. Karena dia ngintip lah. Ngintip di depan itu ada wujud. Jadi kata dia wujudnya hitam gitu, cuman matanya segede jengkol kayak gini. Dan sampai itu, abang lihat? Iya mungkin kali ya. Oke. Sama di situ. Nah kalau kata saya make sense nih. Ya udahlah, setelah itu dari saya tahu hal-hal itu, mulai deh kita, maksudnya ya sering-sering ngirim doa lah segala macam gitu. Dan kemarin terakhir di 2023 atau 2024 gitu, rumah nenek saya ketiban pohon beneran. Aduh kata saya ada aja ini. Nah itu beneran, ada rumah gitu. Nah, sekarang udah nggak ada sih, dari hapus. Nah, itu nih bang. Jadi emang kayaknya rumah nenek saya tuh selain horor yang ada di situ, kirimannya juga ada. Nah, berarti double ya bang? Iya. Saudara saya pernah ngasih lihat nih. Jadi di peta, di maps dulu itu 2021 apa 2020 gitu loh, pokoknya gitu. Dia kasih lihat di maps nih bang, depan rumah saya persis itu ada pocong yang segede pohon palem. Jadi di peta itu ada putih sendiri. Karena dia sendiri pernah lihat dia. Nah di peta itu ada. Di peta ada. Di maps pas ada. Di itu juga pernah ngeliat. Iya. Jadi setelah itu kata dia kan, dari habis itu dia iseng lah mungkin ya, lihat di maps ada. Nah kan diunjukin ke saya. Iya. Nah kemarin saya nyoba lagi ngeliat itu kan, udah diperbarui, udah nggak ada dia. Jadi udah ditimpa lah sama yang baru. Oke. Nah, habis itu nih bang, jadi emang setelah nenek pergi itu udah jarang kesana lagi sih. Nah, rumah gimana di sana? Rumah ada yang cuman nyapuin saudara, nyapuin bersih, teman nggak tinggal di situ. Kosong berarti? Iya. Oke. Luar biasa. Gokil sih bang gitu. Jadi nyampe sekarang teror itu tuh maksudnya dari abang SD, liburan SMP, SMA juga mendapat teror itu ya? Iya, jadi kayak emang sana gudangnya lah. Oke. Tapi tetangga juga tahu ya, yang saudara-saudara itu ya, bahwa yang seperti dia bilang tadi wangi itu dari pohon jambu. Iya, mungkin dia juga pernah ngeliat kali. Iya. Ya kan orang pohon jambunya depan rumah dia juga. Nangka itu juga. Iya, nangka. Oke. Luar biasa sih bang. Jadi semenjak nenek almarhum udah nggak pernah kesana lagi ya bang. Tapi ada niat mau kesana lagi? Iya, kalau ibu mau. Jadi kalau saya tuh
ke sana kalau ibu pengen aja. Oke, siap. Oke, berarti cukup di situ pengalaman mistis yang luar biasa ya Bang Iya. ya. Teman-teman, itulah cerita mistis dari Bang Tembil. Ya, semoga menjadi pelajaran bahkan mendapatkan hikmah dari semua itu ya Bang. Semoga almarhum nenek juga ditempatkan di tempat yang paling baik di sisinya. Amin. Abang dan keluarga diberikan perlindungan oleh Allah ya Bang ya. Amin. Dan kita semua dijauhi dari apapun yang membuat kita itu, ya Allah, lindungilah kita gitu ya Bang dari segala mara bahaya ataupun yang tidak yang kita inginkan. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang narasumber seperti Bang Tembil, bisa langsung hubungi kita juga di lautan.mistis Instagram kita, dan juga langsung hubungi di WhatsApp yang sudah kami lampirkan di kolom deskripsi. Nah, saya Ahmad Purna Irawan dan Bang Tembil, mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam penyampaian cerita ini, pengalaman Bang Tembil, semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Pamit undur diri, tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.